Om Swastiastu. Selamat datang di channel Hindu Purana, channel yang khusus membahas tentang sejarah peradaban Weda yang diambil dari kisah-kisah Purana Weda. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang sumpah yang menakutkan kelima Pandawa. Cerita ini kami ambil dari kisah Mahabharata bagian Sabhaparwa. Ketika Duryodhana menghina Draupadi dan saudara-saudaranya dalam kekalahan Raja Yudhistira dalam permainan dadu, Bima bangkit karena kata-kata Duryodhana seperti seekor kobra yang menginjak. Matanya merah seperti besi yang terbakar. Ia memandang Duryodhana dan berkata, "Jika aku tidak menghancurkan paha itu, aku tidak akan pernah mencapai surga di mana para leluhurku berada. Aku akan menghancurkan paha Duryodhana dengan gadaku. Atau jika tidak, aku akan dikutuk dan hidup di neraka selamanya." Karena memandang sinis pada Bima, ia melihat Dusasana dan berkata, "Dusasana, mengapa engkau diam saja? Ajaklah wanita ini ke tempat para wanita. Duryodhana, engkau bisa mengambil wanita ini untuk dirimu sendiri." Dusasana mencoba untuk menyeretnya sekali lagi. Ia meminta pertolongan para sesepuh lagi kepada Bhisma, kepada Drona, kepada Drestharashtra. Tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara. Widura mencoba untuk menenangkannya, tapi tidak ada gunanya. Bima kemudian berkata, "Aku akan membunuh Duryodhana. Adikku Arjuna akan membunuh karena Sangkuni ini yang pintar bermain dadu akan dibunuh oleh Sadewa. Aku memberitahumu sekali lagi, dengarkanlah baik-baik semuanya. Ketika perang terjadi, semua ini akan terjadi. Aku akan membunuh Duryodhana dengan gadaku, dan aku akan meletakkan kakiku di kepalanya. Aku akan meminum darah dari jantung Dusasana." Arjuna berkata, "Bima, orang yang selalu tinggal di rumah, tidak pernah dapat mengerti bahaya yang menunggu mereka di luar sana. Kata-katamu akan terwujud. Aku tidak pernah melihat siapapun yang lolos dari kemarahan Bima. Bumi akan meminum darah keempat orang ini, Duryodhana, Dusasana, Sangkuni, dan Karna. Tidak diragukan lagi." Arjuna kemudian bersumpah. Kemudian ia berkata, "Aku bersumpah bahwa aku akan mematuhi perintah kakakku. Aku akan membunuh Radya dan semua pengikutnya dalam peperangan. Aku akan membunuh semua orang yang cukup bodoh yang mendukungnya. Aku akan membimbing mereka ke kediaman Dewa Kematian. Gunung Himawan boleh berpindah dari tempatnya, matahari melenceng dari orbitnya, bulan boleh kehilangan kesejukan yang menjadi bagian dari dirinya, tetapi aku tidak akan ingkar terhadap sumpah yang menakutkan yang telah aku ambil." Sahadewa berkata pada seluruh orang yang berkumpul di tempat itu. Ia berkata, "Sangkuni, engkau adalah noda dalam nama keluarga Gandhara. Dadumu yang tersayang itu, dadu-dadu itu bukanlah dadu, tetapi dadu-dadu itu adalah panahmu yang tajam yang akan menghantam kematianmu. Aku bersumpah untuk membunuhmu dan semua keluargamu. Dan aku harap engkau memiliki keberanian untuk menghadapiku dalam perang seperti layaknya seorang pria. Aku tidak tahu apakah engkau memiliki keberanian untuk bertarung. Aku bersumpah untuk membunuhmu, itu pasti." Nakula berkata, "Kakakku telah bersumpah untuk membunuh Duryodhana, Dusasana, Karna, dan Sangkuni. Aku berjanji untuk membunuh putra Sangkuni. Aku akan membunuh Uluka. Mereka semua akan mati, semuanya di tangan Pandawa dalam sebuah perang yang akan terjadi tidak lama lagi. Aku sangat yakin akan hal itu." Arjuna kemudian berkata, "Aku tidak suka menunda waktu untuk membunuh pendosa-pendosa ini. Aku tidak ingin menunggu perang. Jika bukan karena Yudhistira, kita bisa membunuh mereka semua sekarang." Dengan mata yang merah karena marah, dengan gandiwa di tangannya, dengan nafsunya yang menderu, Arjuna nampak seperti kematian yang bersiap-siap untuk menghancurkan dunia para pendosa. Bima menggenggam tangan Arjuna dengan cinta dan terima kasih. Ia berkata, "Arjuna, jangan lupa diri dalam kemarahanmu.
Jangan kehilangan dharma dalam kemarahanmu. Ketika aku mendengar kata-kata Karna, aku juga ingin membakarnya. Tetapi aku tidak bisa marah padanya. Lihatlah kakinya. Aku merasa kemarahanku sirna. Kaki Karna mengingatkan aku akan kaki ibu kita yang terberkahi. Arjuna mengendalikan dirinya. Kesunyian mencekam aula yang besar itu. Sudah terlambat, Drestaresta menyadari kesungguhan keadaan ini. Mendengar sumpah Pandawa, hatinya bergetar karena rasa takut. Ia berkata, "Oh putraku, dengan kebodohanmu engkau telah menghina Draupadi yang berjiwa murni. Kematianmu sudah pasti sekarang." Ia berkata pada Draupadi dengan nada suara yang meyakinkan, "Aku akan menganugerahimu anugerah apapun yang engkau inginkan. Aku mohon, maafkanlah tindakan putraku yang tidak tahu apa yang telah dilakukannya." Setelah mendengar perkataan dari Raja Drestaresta, kemudian Draupadi berkata, "Anugerahilah aku anugerah ini. Bebaskanlah suamiku Yudhistira dari keterikatan ini. Aku mohon, umumkanlah bahwa ia bukanlah seorang budak pendosa." Drestaresta melakukan hal itu. Ia memintanya untuk meminta anugerah yang lain. Kali ini Draupadi membebaskan Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa dari ikatan mereka. "Mintalah anugerah lain, putriku." Drestaresta mengatakan hal ini untuk menghiburnya dengan anugerah ini. Draupadi berkata, "Aku tidak ingin melanggar aturan dharma. Aku tidak akan tamak. Aku tidak boleh mendapat lebih dari 2 anugerah. Suamiku sekarang sudah bebas. Aku sangat puas." Sekali lagi, Karna memandang sinis ke arah Pandawa dan berkata, "Sangat beruntung Pandawa. Draupadi telah menjadi rakit untuk menyelamatkannya saat mereka tenggelam. Mereka sangat beruntung diselamatkan oleh seorang wanita." Bima ingin melakukan sesuatu padanya atas kata-katanya ini, tetapi ia telah dihentikan oleh Yudhistira. Demikianlah sumpah-sumpah yang mengerikan yang diucapkan oleh kelima Pandawa untuk membunuh musuh-musuhnya. Jadi demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam damai, salam rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om.